Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang tokoh utama yang terlibat dalam Perang Batak, salah satu pertempuran bersejarah yang terjadi di Nusantara selama hampir 30 tahun dari 1878 hingga 1907. Perang Batak adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Batak terhadap penjajahan Belanda. Salah satu tokoh Perang Batak adalah Raja Sisingamangaraja XII. Raja Sisingamangaraja XII menyebutkan jika sebelum terjadinya Perang Batak, Raja Sisingamangaraja XII menentang penyebaran agama Kristen di Batak karena ingin mempertahankan agama asli Batak. Untuk mengetahui tokoh Perang Batak lainnya, mari simak video ini sampai tuntas. Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII yang bernama lengkap Patuan Bosar Sinambela adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan penjajahan Belanda di Sumatera Utara. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1961. Sisingamangaraja XII memimpin Perang Batak yang berlangsung selama hampir 30 tahun dari 1878 hingga 1907. Ia menolak keras upaya penyebaran agama Kristen oleh para misionaris Belanda yang dianggapnya sebagai alat pemerintah kolonial untuk menguasai wilayahnya. Sisingamangaraja XII melihat kristenisasi sebagai ancaman terhadap tatanan tradisional masyarakat Batak. Dalam memimpin perlawanan, Sisingamangaraja XII menerapkan strategi perang gerilya yang efektif. Ia dan pasukannya memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang medan di wilayah Batak, sering melancarkan serangan mendadak, dan mengandalkan senjata-senjata tradisional seperti tombak, busur, dan sumpit yang kadang dilumuri racun. Meskipun menghadapi keterbatasan persenjataan dan jumlah pasukan, Sisingamangaraja XII berhasil mengganggu kendali Belanda di wilayah tersebut selama hampir 3 dekade. Namun, pada akhirnya ia dikalahkan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel pada 17 Juni 1907. Sisingamangaraja XII tewas dalam pertempuran tersebut bersama 2 putranya. Dengan gugurnya Sisingamangaraja XII, Perang Batak secara praktis berakhir dan Belanda berhasil menguasai sepenuhnya tanah Batak. Namun, perjuangan Sisingamangaraja XII tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang gigih melawan penjajahan Belanda. Kapten Hans Christoffel. Kapten Hans Christoffel adalah seorang perwira militer Belanda yang terkenal karena perannya dalam mengakhiri Perang Batak. Christoffel lahir pada 13 September 1865 di Rottenburnen, Swiss dan bergabung dengan Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL pada tahun 1886. Christoffel memiliki karir militer yang panjang dan terlibat dalam berbagai konflik di Hindia Belanda, termasuk Perang Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Lombok. Ia dikenal sebagai pemimpin pasukan Marsose, sebuah unit elit KNIL yang terkenal karena keberanian dan kekejaman mereka dalam bertempur. Pada tahun 1906, Christoffel ditugaskan khusus oleh Jenderal Van Heut untuk memburu Sisingamangaraja XII, pemimpin Perang Batak. Dengan pasukan Marsose di bawah kendalinya, Christoffel berhasil melacak dan mengepung Sisingamangaraja XII di dekat sungai Sibulbulon pada 17 Juni 1907. Dalam pertempuran sengit yang terjadi, Sisingamangaraja XII tewas tertembak. Kematian Sisingamangaraja XII secara efektif mengakhiri Perang Batak dan memungkinkan Belanda untuk menguasai sepenuhnya wilayah tanah Batak. Christoffel sendiri dikenal sebagai sosok yang ditakuti oleh orang-orang Batak karena kekejaman dan kehebatannya dalam bertempur. Ia dianugerahi berbagai penghargaan atas jasanya, termasuk Ere Sabel sebelum pensiun pada tahun 1910
dan meninggal di Antwerpen, Belgia pada tahun 1962 pada usia 96 tahun. Ludwig Ingwer Nommensen. Ludwig Ingwer Nommensen adalah seorang misionaris Lutheran asal Jerman yang diutus oleh Rheinische Missionsgesellschaft atau RMG untuk menyebarkan ajaran Kristen Protestan di Tanah Batak, Sumatera Utara. Nommensen pertama kali tiba di Sumatera pada tahun 1862 dan memulai misinya di Barus, namun tidak mendapat izin untuk menetap di daerah Toba karena alasan keamanan. Ia kemudian bergabung dengan misionaris lain di Sipirok, sebelum akhirnya mendapat tugas untuk berkarya di Silindung. Pada tahun 1863, Nommensen melakukan kunjungan pertama ke Tarutung dan diterima baik oleh Empu Pasang. Namun setahun kemudian, saat kembali ke Tarutung, ia tidak mendapat sambutan yang sama. Nommensen kemudian berpindah ke desa lain dan akhirnya sampai di desa yang dikuasai Raja Terlindung Lumban Tobing. Saat itu, daerah tersebut sedang dilanda wabah kolera, termasuk istri sang raja. Nommensen kemudian menggunakan metode pengobatan homeopati untuk membantu masyarakat, termasuk menyembuhkan istri raja. Hal ini berdampak positif pada misinya menyebarkan ajaran Kristen, karena banyak orang Batak yang kemudian mau dibaptis setelah disembuhkan. Pembaptisan orang Batak pertama tercatat pada tanggal 27 Agustus 1865, diikuti oleh Raja Lumban Tobing dan banyak orang lainnya. Setelah wilayah Silindung dan Toba berhasil ditaklukkan oleh Hindia Belanda, perkembangan misi Nommensen semakin pesat. Nommensen berhasil mendirikan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, gereja Kristen Protestan terbesar di kalangan masyarakat suku Batak Toba yang masih eksis hingga saat ini. Ia menjabat sebagai Eporus atau pemimpin tertinggi HKBP dari tahun 1881 hingga wafatnya pada tahun 1918. Karena jasa-jasanya, Nommensen mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Bonn dan penghargaan bintang kehormatan dari Kerajaan Belanda. Ia dikenal sebagai Rasul orang Batak dan meninggal dunia pada 23 Mei 1918 di Segumpar, Sumatera Utara. Van Dalen. Tokoh perang Batak lainnya adalah Godfred Conrad Ernst van Dalen yang lahir di Makassar 23 Maret 1863. Pada 1888, ia mendapat tugas ke Aceh yang kala itu tengah mengalami peperangan selama bertahun-tahun. Lalu pada 1904, Van Dalen akhirnya mendapat perintah untuk mendamaikan perlawanan di Alas dan Tanah Gayo. Dalam misinya tersebut, Van Dalen diperintahkan untuk melakukan beberapa tugas, mulai dari mematahkan perlawanan Gajoleos, mendatangkan 12 penghulu secara bersamaan, menjamin kedudukan mantan pejabat, serta mengakhiri pilihan acak kepala daerah. Van Dalen kemudian meninggal di Den Haag pada 22 Februari 1930. Demikianlah kisah singkat tentang beberapa tokoh penting yang terlibat dalam Perang Batak, konflik bersenjata antara masyarakat Batak dan pemerintah kolonial Belanda di akhir abad ke-19. Perang Batak sendiri merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Meskipun pada akhirnya Belanda berhasil memenangkan konflik ini, semangat juang dan kegigihan orang-orang Batak tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.